Teman-teman pernah nggak bertanya-tanya apa sih bedanya spiritualitas sama agama atau religion? Nah, sebenarnya video ini adalah video yang sering kali aku ingin bikin, cuma karena kalau kita nyinggung-nyinggung masalah agama biasanya sensitif. Jadi tujuanku itu bukan untuk membuat teman-teman merasa nggak nyaman, tapi lebih ke clarity atau lebih jelas apa sih perbedaannya. Halo semuanya, nama aku Desi dan selamat datang di Kunci Hidup, di mana biasanya aku akan ngomongin seputar the law of attraction dan juga spirituality. Secara singkat, spiritualitas itu mendasarkan ajarannya menggunakan perasaan. Ingat ya, di garis bawahi perasaan, belas kasih dan juga cinta untuk berkomunikasi dengan sang ilahi atau the source atau universe. Nah, kenapa kita menyebutnya universe atau ilahi atau the divine atau the source? Itu karena dia itu lebih netral dan dia lebih arahnya ke energi. Jadi dia kan sebenarnya energi cinta ya. Makanya satu-satunya cara kita bisa berkomunikasi sama dia itu dengan menggunakan belas kasih atau cinta. Sedangkan agama dia menggunakan dasar yang sama, tapi dia lebih terorganisasi dan juga lebih teratur. Jadi ibaratnya gini, kalau kita bilang the source atau cinta itu tadi ya, sebenarnya kan itu ibaratnya air. Jadi spirituality itu seperti air yang mengalir di sungai. Nah, siapa saja yang pergi ke sungai itu bisa mendapatkan atau merasakan air tersebut. Nah, kemudian agama itu adalah seseorang yang pergi ke tempat itu atau ke sungai itu untuk mendapatkan air yang sama, tapi kemudian dibawa pulang, terus mungkin akan dibersihkan atau dinetralisir atau disaring, istilahnya diproses ulang, yang kemudian akan dimasukkan ke dalam botol-botol tertentu. Nah, setiap orang memiliki idea atau botol yang berbeda. Jadi misalnya agama A dengan botol warna A, kemudian agama B dengan botol warna B, kemudian agama C dengan botol warna C. Intinya kayak gitu ya. Udah ngerti ya, udah jelas ya. Jadi intinya spirituality itu set you free. Jadi bebas mau ke sungai yang A, B, C, mau minum langsung, mau pakai gelas, mau pakai botol juga ikut-ikutan, terserah. Pokoknya itu di sana ada air, sumber air, ya silahkan diminum kayak gitu. Nah, sedangkan kalau agama itu sudah tersedia, sudah ada datang kayak gitu. Nah, orang yang membawakan air ini kepada orang lain mungkin biasa disebut sebagai pemuka agama kayak gitu ya, karena dia yang memberikan perpanjangan tangannya. Nah, kalau di spirituality nggak ada ya, jadi kita nyari sendiri, ke sana sendiri, blusukan sendiri, jatuh bangun sendiri. Kemudian agama memberitahukan apa saja yang harus ditakuti dan apa saja konsekuensinya. Jadi istilahnya ada yang nggak boleh makan A, nanti akan begini, atau harus makan B biar begini kayak gitu kan, harus melakukan begini caranya ibadahnya, harus begini cara berdoanya dan lain-lain ya. Nah, sedangkan di spirituality mereka memberitahukan konsekuensinya, atau orang tersebut akan aware bahwa segala sesuatunya itu memiliki konsekuensi, tapi kita cari tahu sendiri. Maksudnya gimana? Jadi seperti LOA, itu kan the law of attraction. Jadi itu kan vibrasi base ya, segala sesuatunya menarik apa yang sejenisnya. Jadi kalau kita tidak melandaskan tingkah laku kita sehari-hari berdasarkan cinta dan belas kasih, ya pasti akibatnya atau apa yang kita dapatkan itu bukan sesuatu yang kita inginkan, atau nggak bagus, nggak nyaman, nggak enak, intinya kayak gitu. Tapi kalau kita selalu mendasari segala sesuatunya dengan cinta tadi itu, pasti yang datang, yang kita tarik itu sesuatu yang bagus atau yang kita inginkan, atau sesuatu yang bikin kita jatuh cinta, intinya kayak gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah agama merasa eksklusif atau spesial ya. Jadi agamaku, Tuhanku beda sama Tuhanmu, agamamu kayak gitu. Walaupun kalau kita telaah atau pelajari dalam-dalam, sebenarnya semuanya itu sama, tapi entah kenapa satu kelompok merasa lebih baik dari kelompok yang lain. Sedangkan spirituality atau orang-orang spiritualitas lah ya, orang-orang yang berkecimpung di dunia spirituality, biasanya mereka nggak akan pandang hal itu. Buat mereka semuanya itu satu kesatuan, atau lebih tepatnya oneness. Jadi dia nggak memandang siapa kamu, kulit kamu, apa golonganmu. Buat mereka everything is love being yang lagi bersama-sama belajar kehidupan
di dunia ini sebagai manusia mungkin, atau sebagai binatang, atau sebagai tanaman. Pokoknya kita semua satu kesatuan. Thank you and I love you. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye for now.